Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar iman kita saat ini? Bagaimana kabar ketakwaan kita saat ini? Ya, apakah ketakwaan kita sudah mulai terasa bertambah atau jangan-jangan masih stagnan dan jalan di tempat saja? Sementara Ramadan sebentar lagi akan berakhir ini. Sementara kita sudah akan menghadapi 10 hari terakhir Ramadan nanti ini. Ya. Oleh karena itu, pahami dulu ini. Apa yang terjadi dalam diri kita kalau ternyata yang namanya iman kita itu masih naik turunnya kayak roller coaster gitu. Dahsyat sekali. Kadang naik, tiba-tiba jatuh. Memang sunatullah. Iman itu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Ya, namun sebisa mungkin kita menjaga jangan sampai pada saat iman itu turunnya drastis sekali seperti terjun payung. Tidak. Tapi pada saat dia turun hanya melandai, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Nah, apa kira-kira amalan nih yang bisa kita lakukan pada saat menjelang 10 hari terakhir ini? Ada suatu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, istilah kerennya i'tikaf. I'tikaf itu bukan hanya diam nggak ngapa-ngapain, bukan. Ya, kalau diam nggak ngapa-ngapain itu bahasanya dinamakan dengan sakats atau sakata. Itu diam saja, dia nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi pada saat dia i'tikaf itu bagaikan akar katanya sama kayak waqafa, wukuf. Ya, kalau orang di Padang Arafah, wukuf itu kan nggak hanya diam, tetapi apa? Mereka bermuhasabah, mereka berpikir tentang dosa-dosanya, mereka berzikir, mengingat Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Nah, inilah esensi dari i'tikaf. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, kalau i'tikaf apakah harus seharian di masjid atau bagaimana Ustadz? Atau bolehkah kami hanya melakukan atau melaksanakan i'tikaf itu di malam hari saja? Nah, ini adalah pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana di dalam hukum Islam ini? Bagaimana yang contohkan Rasulullah SAW? Baik, Rasulullah memang mencontohkan 10 hari terakhir itu Rasulullah berdiam diri di masjid. Rasulullah tidak keluar dari masjid kecuali untuk urusan-urusan yang urgent. Urusan-urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Namun bagi kita bagaimana ini? Boleh nggak cuma malam hari saja? Jawabannya adalah boleh. Ya. Bahkan hanya 1 jam, hanya 2 jam, hanya 3 jam, boleh. Selama apa? Niatkan betul-betul untuk taqarrub ilallah. Untuk dalam rangka meraih ridhonya Allah, untuk dalam rangka ittiba kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walaupun belum bisa kita mengikuti seluruhnya sebagaimana yang Rasulullah lakukan, ya, tapi paling tidak mirip-mirip saja. Paling tidak pernah merasakan selama 10 hari terakhir itu ada meluangkan waktu 1-2 jam saja untuk i'tikaf, berdiam diri sejenak di masjid untuk melakukan ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi seorang itu paginya sampai sore masih harus bekerja di bulan Ramadan. Bekerja itu adalah suatu kewajiban karena itu ibadah juga. I'tikaf sunnah. Maka jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah sehingga melupakan yang wajib. Kalau seperti ini itu tandanya dia telah tertipu. Tertipu oleh godaan syaitan. Dia tidak bisa mengetahui mana yang menjadi prioritas. Prioritas itu yang bagaimana? Dahulukan yang wajib baru mengerjakan yang sunnah. Yang penting mengikuti sunnah Rasulullah SAW walaupun hanya berdiam sebentar di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.